Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddir bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan kajian bersama. Insya Allah kajian yang pertama tentang ilmu tafsir insya Allah, dan akan kita mulai dari juz amma insya Allah. Karena juz amma itu termasuk surat-surat yang pendek atau dikatakan oleh ahli tafsir sebagai surat-surat yang mufassal. Jadi juz amma itu biasanya suratnya yang putus-putus ya, nggak kayak surat-surat yang di awal. Di awal itu ada namanya sab'un tiwal atau 7 surat-surat yang panjang, yaitu dimulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus setelah itu Al-An'am, Al-A'raf. Itu adalah termasuk 7 surat yang panjang atau dikatakan oleh ahli tafsir sebagai sab'un tiwal. Namun yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah surat-surat mufassal atau surat-surat yang pendek, yang putus-putus, yang mana biasanya kita tahu bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia, imam-imam masjid pasti menghafalkan surat-surat pendek atau surat-surat mufassal ini. Dan sering dibaca dimanapun, di belahan dunia manapun, surat-surat pendek ini oleh para imam. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian untuk minimal menghafal dari surat-surat yang ada di juz amma ini. Karena sangat luar biasa mudah insya Allah bagi orang yang berusaha untuk menghafalkannya, dan sangat besar sekali faedah dan manfaat dari menghafalkan surat-surat ini. Dan juga ketika imam membaca Al-Quran, kita bisa nyambung, kita bisa membersamai imam dalam bacaan tersebut. Itu merupakan salah satu keutamaan dari kita menghafalkan surat-surat pendek tersebut. Dan surat-surat pendek ini diklasifikasikan oleh para ahli tafsir, yaitu mulai dari juz 26, dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas, itu termasuk surat-surat yang mufassal atau surat-surat yang pendek, yang mampu untuk kita hafalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya orang-orang yang mau menghafal itu bukan dari Al-Baqarah dulu, tapi dari An-Nas dulu. Dari An-Nas ke belakang sampai surat-surat yang pendek ya, biasanya kalau yang mau menghafal sampai juz amma saja ya sampai An-Naba. Tapi kalau mau ke belakang bisa sampai surat Al-Hujurat, dan kalau sudah selesai baru biasanya mulai lagi menghafal dari surat Al-Baqarah atau dari depan. Jadi memang metode menghafal di berbagai macam tempat atau di kebanyakan tempat adalah memfokuskan dari surat-surat yang pendek dulu. Karena memang hati kita ini terbiasa untuk menerima yang lebih mudah dulu. Yang lebih gampang dulu, baru setelah itu beranjak kepada yang lebih susah atau yang lebih panjang-panjang. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menghafal surat-surat pendek, bagi orang yang banyak hafalannya, dia akan lebih semangat untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah lebih semangat karena dia mempunyai hafalan yang banyak. Oh, saya sudah punya hafalan yang baru. Saya akan baca surat ini ketika saya sholat malam, atau ketika saya sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat duha misalnya lebih dari 2 rakaat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, motivasi dari menghafalkan surat ini adalah untuk kita bersama memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaannya lagi, kita menghafalkan berbagai macam surat-surat pendek, juz amma atau juz 29 ke belakang, adalah kita tidak mudah gelisah ketika imam membaca surat-surat yang panjang. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita mendengarkan imam baca surat yang panjang, kita gelisah, kapan selesai? Kapan selesai? Kok lama? Karena apa? Karena dia nggak ngerti.
dia nggak ngerti ayatnya, apalagi tafsirnya. Apalagi tafsirnya dia tidak paham. Tapi kalau dia sudah mempunyai hafalan, dia semakin nyaman. Coba buktinya orang yang biasanya umroh ya, pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi. Ih, kok dia rukuk loh imamnya, padahal kita lagi asik mendengarkan. Atau sholat tarawih, ya Allah kok udah rukuk, padahal kita lagi asik menyimak dari bacaan Al-Quran tersebut. Bahkan kebanyakan orang yang tidak hafal pun asik ya menyimak dari bacaan imam-imam yang membaca surat-surat panjang. Namun dengan kita menghafal, kita lebih khusyuk lagi dan kita tidak mudah gelisah karena imam membaca sangat panjang. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita penting untuk mengerti tafsir dari perkataannya siapa, yaitu perkataan Rabbul Alamin. Perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya atasan kita ngomong terus kita tidak ngerti, pasti kita, apa ya maksudnya dari perkataan bos saya tadi? Nah, apalagi ini perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita berusaha untuk memahami arti ayat per ayat dari perkataan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semaksimal mungkin berusaha untuk belajar ilmu tafsir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pada pagi hari ini dengan surat yang sangat simpel dan semua dari kita insya Allah hafal, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai banyak sekali keistimewaan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh surat-surat lainnya. Yang pertama, di dalam Al-Quran ya secara umum, itu banyak sekali atau khususnya di dalam Juz Amma, itu khususnya menekankan kepada 3 hal. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu al-iman bil yaumil akhir atau iman kepada hari akhir. Biasanya di antara ketiga ini banyak sekali ditekankan di dalam Juz Amma. Karena apa? Karena 3 hal ini adalah hal yang paling sering diingkari oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik banyak sekali yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satunya surat Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pemberitahuan kepada mereka bahwasanya kewajiban iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di antara Bani Israel banyak sekali dari mereka yang suka membunuh rasul-rasulnya. Suka ingkar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa wahyu-wahyunya kepada para rasul-rasulnya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali disinggung agar mereka-mereka ini semua beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu ya, ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dan rasul. Dan nabi jumlahnya lebih dari 100.000, ratusan ribu nabi. Adapun Rasul jumlahnya sekitar 300-an sekian. Namun yang kita ketahui jumlahnya Nabi dan Rasul biasanya hanya 25. Di antara 25 itu ada yang kita hafal, ada yang tidak kita hafal. Karena memang apa? Rasulullah SAW sendiri tidak menghafal 300 nama-nama Rasul itu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada rasul-rasul yang kita kisahkan kepadamu wahai Muhammad, dan ada rasul-rasul yang tidak kita kisahkan kepadamu. Jadi ada yang diketahui oleh Rasulullah, ada yang tidak diketahui. Kalau Rasulullah aja ada yang tahu, ada yang tidak, apalagi kita. Dan juga jumlahnya nabi itu lebih banyak jauh daripada rasul. Jadi perbedaan nabi dan rasul,
Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dan mempunyai kewajiban untuk mentabligh, untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul sudah pasti nabi karena disampaikan oleh Allah wahyu dan juga disuruh untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakatnya. Dan di antara semua nabi-nabi dan rasul yang sudah kita hafal ya dalam Al-Quran, ada sangat banyak sekali, dan juga ada yang diperselisihkan oleh para ahli sejarah, oleh para ahli ilmu, para ulama, apakah dia termasuk rasul atau bukan. Salah satunya, ada yang tahu? Zulkarnain, betul. Ada lagi yang tahu? Luqman, betul. Luqman. Qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kemudian di antara lainnya wa qaumu Tubba'. Nah, Tubba' ini mempunyai kaum. Nah, apakah Tubba' ini merupakan rasul atau bukan? Wallahu a'lam. Sebagian kecil dari para ulama mengatakan dia termasuk dari rasul, selain dari Dzulqarnain, selain dari Luqman, ada Tubba' juga, ada Khidir, dan ada yang lainnya juga. Jadi oleh karena itu, yang kita ketahui bukan hanya 25 saja ya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, namun lebih dari itu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga iman kepada al-yaumul akhir, kepada hari kiamat. Karena banyak sekali diingkari. Kalau mereka semua tidak mengingkari tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat, yang mereka tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat fokus untuk hidup. Coba kita lihat orang-orang bule-bule yang datang, mereka kayaknya berbuat, menganggap bahwasannya tempat ini adalah surga. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya dan tidak mengimani bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini. Padahal kalau mereka beriman bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini, pasti mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya dengan semaksimal mungkin beramal di kehidupan yang saat ini. Nah, apalagi kita yang merupakan orang muslim, yang merupakan orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan dibukakan jalan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir dan kepada hari akhir, tentunya harus lebih mempersiapkan diri, tidak fokus kepada dunia saja. Oleh karena itu, di antara ayat-ayat yang sangat banyak tadi, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, dan kepada al-yaumul akhir. Insya Allah kita akan membahas surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat ketiga terakhir dari Al-Quran, yaitu An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Namun ada sesuatu yang berbeda dari surat Al-Ikhlas ini. Di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada kata Al-Ikhlas. Sedangkan di dalam surat-surat lainnya ada penggalan dari surat tersebut. Contohnya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Baqarah, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ali Imran juga seperti itu. An-Nisa juga seperti itu. Namun di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada kata Al-Ikhlas. Kenapa? Nah, ini akan kita bahas. Al-Ikhlas sendiri diambil dari kata-kata kholuso. Kholuso yang berarti murni. Murni atau kemurnian, yaitu kita murni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, murni mengatakan dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Jadi ini pemurnian tauhid kita, pemurnian ibadah kita, semuanya ada di dalam surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas
yaitu ada seorang musyrik yang datang kepada Rasulullah SAW dan ia mengatakan, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, deskripsikan seperti apa sih Tuhanmu. Sif lana rabbak atau unsub lana rabbak. Coba kasih tahu Tuhanmu itu seperti apa. Orang musyrik ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Satu. Allahus samad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung terhadap siapapun, terhadap manusia apapun, dan kita semua manusia bergantung kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, beliau tidak mempunyai anak dan beliau juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu tandingan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini merupakan murni atau menjelaskan tentang kemurnian tauhid dan menjelaskan juga tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap ya, walaupun hanya 4 ayat saja dan sangat-sangat pendek, namun lengkap menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu tahu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasannya al-ikhlas adalah, atau dikatakan dalam bahasa lainnya, thuluthul Quran atau sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud sepertiga Al-Quran? Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ayajizu ahadukum ayyaqra'a thuluthal Quran?" Apakah kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran? Maka Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad seperti sepertiga Al-Qur'an. Nah, seperti sepertiga Al-Qur'an ini apa? Nilainya. Nilainya seperti sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti dia ngomong sama temannya, "Wih, apa hari ini? Ya, aku hatam berapa kali? 3 kali." Kok bisa? 3 kali kali 3, 9 kali baca Qul huwallahu ahad. Bukan begitu maksudnya. 3 kali baca Qul huwallahu ahad berarti hatam Al-Qur'an, bukan. Yang dimaksud sepertiga Al-Qur'an adalah di dalam Al-Qur'an itu ada 3 poin penting. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang sepertiga, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sepertiga Al-Qur'an menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sepertiga lagi menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Hukum waris, hukum orang yang mencuri, hukum orang yang membunuh secara sengaja, hukum orang yang membunuh secara tidak sengaja, hukum orang yang berzina, hukum-hukum dan lain sebagainya. Semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan yang sepertiga lagi tentang kisah-kisah. Banyak sekali kita dapatkan kisah-kisah nabi-nabi, orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Ada tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kisah tersebut, jelaskan kepada Rasulullah SAW, karena ketika itu Rasulullah mendapatkan tantangan dakwah yang sangat luar biasa. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mulai dari fase Makkah atau surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Dengan tujuan apa? Untuk menghibur Rasulullah SAW yang berdakwah dan memiliki kesusahan-kesusahan. Salah satu contohnya yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. "Inni da'autu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara." Sesungguhnya aku berdakwah malam dan siang. Kenapa malam dulu? Karena biasanya siang itu orang-orang mencari nafkah, mencari rezeki, jadi makanya banyak ya kajian-kajian di malam hari, kajian setelah maghrib, kajian setelah subuh, kita belum mulai mencari rezeki. Jadi banyak sekali kajian-kajian. Memang di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam juga
berdakwah ketika malam hari, bukan hanya siang saja. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dengan dakwahku justru banyak yang lari. Nah, kita bayangin ya. Dan bahkan Nabi Nuh alaihissalam dakwah kurang lebih sekitar 950 tahun. Namun yang ikut menjadi masyarakat atau yang ikut dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam, umat beliau yang beriman kurang lebih dikatakan oleh ahli sejarah sekitar 80. Nah, kalau 950 tahun, 80 saja yang ikut, itu berarti kalau dibagi ya, kurang lebih sekitar 12 tahun sekali. Jadi 12 tahun satu orang yang beriman. Dakwah lagi 12 tahun satu orang yang beriman. Padahal beliau berdakwah malam dan siang. Orang-orang yang sedang kumpul-kumpul didatangi, didakwahi. Orang-orang yang sedang di pasar didatangi, didakwahi. Kemudian di masjid juga didatangi dan didakwahi. Kalau kayak kita-kita nih, kita ngelihat yang datang, mana lah ya pribadi, yang datang kajian cuma 2 orang, 3 orang, kajian diliburkan. Mana kuat? Nah, kalau Nabi Nuh alaihissalam 12 tahun cuma satu orang kurang lebih yang beriman, namun tetap kuat dan tetap bersabar. Selain beliau bersabar, beliau juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala innahu kana 'abdan syakura. Dan Nabi Nuh termasuk salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Kita bayangin ya, sangat luar biasa sekali cobaan-cobaan yang dialami oleh Nabi Nuh, namun beliau juga pandai bersyukur. Jadi intinya di antara sepertiga Al-Quran tadi, yang pertama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan sepertiganya lagi tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan untuk kita semua agar kita semua bisa mengambil ibrah, kita semua bisa mengambil pelajaran. Jadi Al-Ikhlas ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai tinggi, mempunyai nilai khusus karena membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada juga salah satu ayat yang paling agung atau ayat yang paling luar biasa sekali, yaitu ayat apa? Ada yang tahu? Ayatul Kursi. Ayat Al-Kursi termasuk a'dhamu ayatin fi kitabillah, dia adalah ayatul kursi, yaitu ayat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an. Karena semuanya membahas tentang sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada zat yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hayyul qayyum, Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan yang maha tegak berdiri, yang mengurusi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak tertimpa sedikit pun rasa ngantuk dan juga tidak tertimpa sedikit pun rasa tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh yang ada di muka bumi ini dan juga yang ada di langit-langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Semua orang tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh yang ada di depan mereka atau ada yang di belakang mereka. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutannya apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada langit dan bumi, dan juga wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan ini semua dalam ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat yang paling agung yaitu ayatul kursi, dan juga ada surat yang paling agung yaitu surat Al-Ikhlas salah satunya. Selain surat Al-Fatihah, ada juga surat yang paling agung yaitu surat Al-Ikhlas. Karena dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala semuanya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari keutamaan-keutamaan yang tadi,
Yaitu surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah SAW dan sering Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, saya mau tanya nih, di antara sehari semalam tuh kita berapa kali membaca surat Al-Ikhlas? Dan di posisi-posisi atau di waktu-waktu mana saja? Yang pertama dari mulai bangun tidur ya, dari sholat 2 rakaat qobliyah sebelum subuh. Kita diperintahkan atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surat Al-Kafirun dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah kita sholat subuh kita zikir pagi. Zikir pagi kita disuruh juga salah satunya di antara membaca surat Al-Ikhlas, selain surat An-Nas dan Al-Falaq, kita juga membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian setelah itu di sholat-sholat sunnah lainnya Rasulullah SAW juga membaca surat Al-Ikhlas. Di sholat-sholat sunnah rawatib juga sering Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian juga habis sholat wajib, kita juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, udah berapa tuh tadi? Kemudian juga sholat ba'diyah maghrib, kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas juga. Kemudian di sholat witir pada malam hari, biasanya rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Dan kemudian juga sebelum tidur kita juga disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Jadi banyak sekali di antara tempat-tempat atau posisi-posisi yang dimana Rasulullah SAW mensunnahkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan di antara hikmahnya, kita sering-sering memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas adalah untuk memperbaharui tauhid kita, untuk menguatkan keimanan kita, untuk menegaskan bahwasannya tidak ada zat yang patut dan layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Satu. Maha Satu, dan ini bantahan terhadap agama-agama lainnya yang menganggap bahwasannya Rabb mereka lebih dari satu. Oleh karena itu, di surat Al-Ikhlas ini dijelaskan secara detail syarat-syarat Tuhan itu seperti apa. Syarat-syarat Rabb itu seperti apa. Dan semuanya ada dalam surat Al-Ikhlas ini, atau semua sifat-sifat Rabb, atau kalau mau dikatakan sebagai Tuhan, harus mempunyai kriteria-kriteria seperti ini. Itu ada semua dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu Maha Esa. Maha Esa yaitu Maha Satu. Maha Satu karena Rabb biasanya hanyalah satu yang kita ibadahi, yang mengurus semua alam raya ini hanyalah satu. Yang kedua yaitu Allahus Shomad, yang tidak butuh terhadap yang lainnya. Tidak butuh terhadap manusia, namun kita semua manusia butuh kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dikatakan Tuhan, berarti dia tidak butuh terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini, termasuk tidak butuh terhadap ibadah kita. Namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah agar kita sendiri yang selamat, kita sendiri yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Beliau Maha Esa dalam 3 hal. Maha Esa dalam rububiyahnya, yaitu dalam penciptaannya, langit dan bumi, semua yang Allah ciptakan itu adalah Esa dan Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan. Kemudian dalam uluhiyahnya, dalam ibadah juga kita tidak boleh mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat syirik. Berbuat syirik yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala paling marah, paling tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa lainnya
selain dosa syirik bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi syaratnya menjadi Tuhan yaitu sangat berilmu, sangat mengetahui dan maha segalanya. Maha bisa menciptakan langit, maha bisa menciptakan bumi, dan tidak butuh terhadap apapun dari selain Allah. Jadi bukan tidak butuh kepada manusia saja, tapi tidak butuh kepada gunung, tidak butuh kepada pohon, tidak butuh kepada seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit dan memegang bumi agar tidak oleng, agar tidak jatuh. Oleh karena itu, beliaulah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat marah sekali ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan mempunyai anak. Oleh karena itu lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan beliau tidak dilahirkan. Karena qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, qul in kana lirrahmani walad, kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, fa ana awwalul abidin. Sayalah orang yang pertama menyembah anak dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya anak berarti anaknya juga sangat disayang dan sangat patut untuk disembah. Oleh karena itu, di sini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala kalau mempunyai pasangan pasti membutuhkan terhadap pasangan tersebut. Bagaimana kita? Kita pasti membutuhkan pasangan kita untuk menyalurkan biologis kita, untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pasangan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun di muka bumi ini. Ya, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan ganjil berikutnya, Jumat ganjil berikutnya, karena udah jam 6 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua datangnya kesalahan hanya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.